Halo kelas 7, hari ini kita belajar IPA tentang kalor dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan kalor. 2. Peserta didik menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor. 3. Peserta didik dapat menerapkan persamaan kalor untuk kenaikan suhu pada persoalan yang sesuai. 4. Peserta didik dapat menyelidiki karakteristik suhu benda pada saat benda mengalami perubahan wujud. 5. Peserta didik dapat menentukan kalor untuk perubahan wujud. 6. Peserta didik mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain karena perbedaan suhu. Jadi kalor ini merupakan energi yang berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Satuan kalor adalah joule dan kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air hingga suhunya naik 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, sementara 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Persamaan kalor atau rumus untuk mencari kalor. Jadi, kalor untuk menaikkan suhu benda tergantung pada jenis benda itu. Misalnya antara besi dengan air. Nah, kita ingin menaikkan suhu besi dan suhu air. Jadi, kalor yang dibutuhkan oleh kedua benda ini berbeda. Yang mana untuk besi lebih besar dibanding untuk air. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Nah, ini ada rumus untuk mencari kalor, di mana rumusnya Q sama dengan M kali C dikali delta T. Keterangan, Q ini merupakan kalor, yang satuannya adalah joule disingkat J. Sedangkan M adalah massa zat, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T merupakan kenaikan suhu, satuannya adalah derajat Celcius atau Kelvin. Delta T atau kenaikan suhu, contohnya seperti ini: air mula-mula suhunya 10 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Berapakah delta T-nya atau berapakah kenaikan suhunya? Jadi delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. 80 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius sama dengan 70 derajat Celcius. Kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Rumusnya C kecil sama dengan Q per M kali delta T. Jadi kalor jenis ini simbolnya C kecil. Nah, di bawahnya ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Rumusnya C besar sama dengan Q per delta T atau C besar sama dengan M kali C kecil. Keterangan C besar merupakan kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius. Jadi ingat ya, kalau kalor jenis simbolnya C kecil, kapasitas kalor simbolnya C besar, kalor aja itu simbolnya Q. Contoh soal, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Kalor jenis air adalah 4,2 joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang kita cari apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama, massa air 500 gram. Di mana 500 gram ini sama dengan 0,5 kg. Jadi
massa air atau M air sama dengan 0,5 kg. Apalagi kalor jenis air. Kalor jenis ini simbolnya C kecil. Jadi, kalor jenis air atau C air sama dengan 4,2 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T atau kenaikan suhu dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhunya? Jadi kita hitung. Delta T atau kenaikan suhu sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 100 derajat Celcius dikurang suhu awal 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Jadi delta T-nya sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, apa lagi yang ditanya? Berapakah kalor? Kalor ini simbolnya Q. Jadi yang ditanya Q sama dengan titik-titik. Dijawab, kita masukkan rumus yang awal. Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T. Q sama dengan, masukkan angka yang tadi, yang diketahui 0,5 kg dikali 4,2 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 80 derajat Celcius. Jadi hasil akhirnya Q atau kalor air sama dengan 168 Joule. Kalor pada perubahan wujud benda. Kalor yang diberikan atau kalor yang dilepaskan pada suatu zat dapat mengubah wujud zat tersebut. Pada peristiwa perubahan wujud zat, suhu zat adalah tetap. Ada 6 perubahan wujud zat ketika melepas atau menyerap kalor. Yang pertama itu menghablur. Menghablur ini melepaskan kalor. Jadi menghablur ini nama lainnya deposisi. Artinya perubahan wujud dari gas menjadi padat, contohnya pada pembuatan garam. Yang kedua, menyublim. Menyublim ini memerlukan kalor atau menyerap kalor. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya adalah peristiwa pada kapur barus. Yang awalnya padat lama-lama dia menguap. Mengembun merupakan peristiwa melepaskan kalor. Mengembun adalah perubahan wujud dari uap menjadi air. Contohnya adalah pembentukan embun di pagi hari. Kemudian ada menguap. Menguap ini memerlukan kalor. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi uap. Contoh menguap, ketika kita mendidihkan air yang kita panaskan terus-menerus akan berubah menjadi uap. Kemudian ada melebur. Melebur ini merupakan peristiwa yang memerlukan kalor. Nama lain melebur adalah mencair. Melebur adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya es yang mencair ya. Kemudian ada membeku. Membeku merupakan peristiwa yang melepaskan kalor. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya ketika kita ingin membuat es. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Kalor laten ini dibagi menjadi dua, yaitu kalor penguapan atau disimbolkan dengan U. U itu adalah kalor penguapan. Rumusnya Q sama dengan M kali U. Kemudian yang kedua yaitu kalor lebur. Kalor lebur ini rumusnya Q sama dengan M dikali L, di mana L ini merupakan kalor lebur. Keterangannya, Q sama dengan kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk berubah wujud. Satuannya adalah Joule yang disingkat J. M adalah massa zat yang berubah. Satuannya adalah kilogram. L adalah kalor lebur atau kalor beku. Satuannya Joule per kilogram. U adalah kalor uap atau kalor penguapan atau kalor pengembunan. Satuannya adalah Joule per kilogram. Contoh soal, berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau dalam keadaan es jika kalor lebur air tersebut adalah 336.000 Joule per kilogram. Jadi, apa yang diketahui dalam soal? Yaitu massa air atau M air sama dengan 5 kg.
Kalor lebur atau simbolnya L sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Apa yang ditanya? Yang ditanya berapakah kalor atau Q-nya berapa? Dijawab, rumusnya kita masukkan Q sama dengan M dikali L. Q sama dengan 5 kg dikali 336.000 Joule per kilogram. Hasilnya Q sama dengan 1.680.000 Joule. Atau bisa kita bikin 1,68 dikali 10 pangkat 6 Joule. Nah, dalam slide ini ada dua gambar. Yang pertama, anak-anak sedang berkeringat. Yang kedua adalah anak-anak yang dalam keadaan dingin, dia lapar. Jadi, pertanyaannya, mengapa kamu bisa berkeringat? Pada saat kamu beraktivitas, misalnya berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh kamu memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat berkeringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuhmu, sehingga tubuh kamu yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Pada saat itu, mengapa kamu merasa nyaman jika dikipasi? Saat dikipasi, proses penguapan keringat itu terjadi lebih cepat sehingga tubuhmu segera kembali ke suhu optimalnya. Mengapa saat kedinginan kamu merasa lapar? Karena pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuhmu bergerak cepat. Gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun. Materi kita hari ini sampai di sini. Jadi ingat ya, kalor jenis dan kapasitas kalor itu tiga hal yang berbeda. Yang mana kalor itu simbolnya Q, kalor jenis simbolnya C kecil, kapasitas kalor simbolnya C besar. Nah, untuk menguji pemahaman kamu ada tugas, silakan kamu kerjakan. Sekian dan terima kasih.